Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel It's Misa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang pembatalan penundaan pengangkatan CPNS dan calon P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi PDIP, Arya Bima pun buka suara terkait polemik pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ini. Dia menyebut Kementerian Pan-RB salah menafsirkan kesimpulan rapat. Menurut Arya, DPR justru meminta Kemenpan-RB untuk mempercepat pengangkatan. Batas waktu pengangkatan CPNS pada Oktober 2025, sementara bagi PPPK pada Maret 2026 tidak boleh lebih. Arya menegaskan, bukan berarti pengangkatan CPNS dan PPPK di seluruh instansi harus dilakukan serentak sesuai batas waktu yang diberikan, yakni Oktober 2025 dan Maret 2026. Justru, jika sudah ada instansi yang telah menyelesaikan penataan lebih cepat, DPR RI meminta untuk sesegera mungkin melakukan pengangkatan. Bima pun menyayangkan tafsir Kemenpan RB yang menganggap pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 harus serentak karena hal itu tidak sesuai dengan hasil rapat. Karena itu, Komisi 2 DPR RI menurut Bima akan kembali memanggil Menteri Pan RB, Rini Widiantini dan jajarannya. Bima menyebut tak menutup kemungkinan pihaknya juga akan merevisi keputusan soal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Pembatalan untuk rekan-rekan yang ada di Kota Pariaman ya. Nah, beberapa video tadi adalah video ketidaksesuaian ataupun penolakan dari Komisi 2 terkait keputusan Pan RB berkenaan dengan penundaan pelantikan dan pengangkatan rekan-rekan P3K. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian, karena rapat terbaru ataupun rapat ulang dengan Pan RB belum digelar, nah ini tentu saja Pan RB dan BKN terus ya melakukan edaran surat resminya kepada pemerintah daerah. Nah, nanti kita akan dapati bahwa dalam edaran ataupun revisi surat ini terdapat poin pembatalan ya bagi rekan-rekan yang sudah dilantik, seperti yang sudah dilakukan di Kota Pariaman ini sepertinya akan dibatalkan. Namun kita juga melihat nanti Bapak Ibu ada daerah yang tetap akan melantik tanpa penundaan sebagaimana surat resmi BKN dan Pan RB. Artinya sebenarnya alasan daerah meminta pemunduran itu tidak sepenuhnya benar, karena ada daerah juga yang ingin mempercepat dan tidak ingin penundaan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan surat edaran BKN yang merupakan balasan ataupun tindak lanjut dari surat Pan RB berkenaan dengan pengangkatan rekan-rekan CPNS Oktober dan P3K 2026. Namun surat ini kita lihat tidak ada nomornya ya, tidak ada nomornya tanggal 8 Maret dan belum ditandatangani oleh Prof. Zidan. Bapak Ibu, setelah beberapa waktu kita sudah mendapatkan informasi surat terbaru dan itu suratnya direvisi isinya, tidak lagi seperti yang tertera di sini. Yang di sini ada 6 poin dan surat terbarunya memiliki poin yang lebih. Kita lihat Bapak Ibu surat terbarunya ini, dan terlepas daripada surat ini nanti telah pun disampaikan oleh BKN kepada daerah, kita tetap berharap akan ada RDP terbaru di mana Pan RB dan BKN atau Panselnas akan dipanggil ya oleh Komisi 2 untuk melakukan rapat ataupun RDP ulang berkaitan dengan keputusan yang salah tafsir oleh Panselnas. Bapak Ibu, ini surat terbaru yang sudah direvisi, yang kita akan lihat nanti ada surat isinya pembatalan ya terhadap rekan-rekan yang sudah dilantik. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ini Bapak Ibu yang kita maksud tadi, Kota Tangerang ya, yang rencananya tetap akan melantik ya atau mengangkat P3K. Walaupun ada surat edaran penundaan, mereka tetap akan melakukan pengangkatan ya
terhadap P3K 2024. Ini mantap sekali keputusannya. Mudah-mudahan saja nanti dengan RDP terbaru akan ada perubahan yang memberikan kita angin segar dan memberikan kita kebahagiaan bagi rekan-rekan khususnya P3K tahap 1. Baik, kita baca surat edaran terbaru BKN ini. Surat per 8 Maret 2025 penyesuaian jadwal calon ASN kebutuhan tahun 2024 yang ditujukan kepada daerah dan pusat ya, PPK penyelenggara ataupun Panselda. Sesuai dengan kesimpulan rapat, ini masih menggunakan argumen yang sama sesuai dengan kesimpulan rapat dan surat yang disampaikan oleh Pan RB berkaitan dengan tindak lanjut penyesuaian jadwal yang disampaikan yaitu Oktober dan Maret 2026. Nah, di sini disebutkan proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai P3K hasil seleksi tahun 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan. Ini wajar ya, karena memang proses penetapan NIM itu terus berlangsung dan seharusnya sudah selesai 1 bulan ini. Namun dengan ada penundaan dari sebelah pihak ini, tentu prosesnya ya tentu akan selesai, tapi ya walaupun lama ya tetap selesai ya. Dalam proses penetapan NIM yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan. Nah, ini kan alasannya nih. Alasannya, padahal seperti tadi, Banten tidak ada alasan ya untuk melakukan penundaan, bahkan mereka akan tetap melantik walaupun ada penundaan. Terhitung mulai pengangkatan. Nah, jadi kesannya dari Pemda yang ingin melakukan pemunduran ya. Kemudian, sehubungan dengan angka 1 dan 2, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut. Nah, ini isinya. Bahwa untuk CPNS, peserta seleksi CPNS dinyatakan lulus. Sebagaimana kita ketahui, itu akan diterbitkan TMT-nya 1 Oktober 2025 dan SPMT-nya juga 1 Oktober 2025. Dengan demikian maksudnya ini adalah gajinya tetap dibayarkan langsung di Oktober 2025. Usul penetapan NIM-nya ini paling lambat 30 Juni 2025. Jadi Juni, Juli, jadi 1 bulan sebelum dilantik atau sebelum diberikan SK itu nomor induknya sudah harus selesai. Ya, sebenarnya NIM itu sudah selesai ya. Maret ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Kemudian penyerahan pengangkatan SK-nya itu adalah paling lambat 1 Oktober ya. Nah, keputusan pengangkatan ini adalah kontrak ya. Kontraknya ini adalah 1 bulan sebelumnya juga ya. Karena ini Oktober, ini September. Jadi 2 bulan ya, untuk NIM ini 2 bulan sudah harus jadi. Sedangkan penyerahan keputusannya ini adalah September. Paling lambat 1 September, kemudian TMT-nya 1 Oktober. Jadi diserahkan SK-nya dulu, baru dibayar bulan depannya, begitu ya. Penyesuaian untuk P3K, ini sebagaimana kita ketahui, menurut keputusan sepihak mereka ini adalah TMT 1 Maret 2026 ya. Nah, ini juga sama, bahwa nomor induknya itu harus jadi bahkan di November 2025. Artinya ini lebih cepat lagi, sekitar 5 bulan harus sudah jadi. Nah, sama halnya dengan CPNS untuk P3K ini Maret, April ini sebenarnya sudah siap ya untuk NIM-nya. Ini ditetapkan adalah 5 bulan sebelum mereka rekan-rekan mendapatkan gaji ya. Ini Maret ya, 1 Maret. Walaupun kemarin disebutkan 1 Maret ini minggu ya. Kemudian penandatanganan perjanjiannya ada 1 Februari ini sama penyerahan SK-nya. Ini adalah 1 bulan sebelum digaji. Jadi diserahkan 1 Februari, Maretnya digaji. Pertimbangan teknis penetapan induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian menjadi 1 Oktober. Nah, ini singgungan pertamanya ya terhadap penetapan NIM yang sudah diterbitkan itu dilakukan ulang. Jadi yang sudah diterbitkan mungkin Maret ataupun TMT-nya April itu akan disesuaikan menjadi 1 Oktober. Ini istilahnya perteknya, keputusan perteknya. Kemudian pertek untuk NIP yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian masa perjanjian kerja menjadi 1 Maret 2026 ini sama. Ya sama ya, dimundurkan semua. Nah, ini Bapak Ibu, pembatalan untuk rekan-rekan yang ada di Kota Pariaman ya. Bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain 1 Oktober dan P3K selain 1 Maret agar melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis BKN sebagaimana poin 4 dan 5. Nah, ini ya, bagi rekan-rekan yang sudah menerima SK, TMT-nya berbeda itu nih
bagi yang sudah menetapkan keputusan ya, artinya sudah diangkat bahkan, ini diminta diundur menjadi 1 Oktober ataupun menjadi 1 Maret 2026 untuk P3K. Ini kecewa sekali ya, rekan-rekan yang sudah diserahkan SK pun ini ternyata dibatalkan juga oleh BKN. Dalam hal terdapat pelamar yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki tetap diangkat menjadi P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Ini saja yang membuat kabar agak baik ya. Walaupun ditunda, maksudnya rekan-rekan yang sudah akan pensiun itu tetap akan diangkat dengan masa kerja 1 tahun ya. Ini saja poin 7 saja yang sedikit baik. Tapi Bapak Ibu, alangkah baiknya tidak ditunda. Kenapa harus ditunda ya? Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan ASN nomor sekian suratnya itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini yang berkaitan dengan penetapan NIP yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh BKN sebelumnya. Pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi non-ASN yang sedang mengikuti proses sehingga diangkat menjadi ASN. Artinya memang rekan-rekan ini sebagaimana kita ketahui tetap digaji, khusus yang P3K ya ataupun honorer ya. Tapi yang CPNS yang sudah resign tentu saja tidak mungkin. Walaupun Pak Abah bilang suruh belajar ya, apa maksudnya itu. Kemudian 10, pejabat pembina kepegawaian agar memastikan proses pengangkatan CPNS P3K dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan surat yang sudah ditetapkan. Tepat waktu dong karena sudah sangat lama. Nah ini ya, sudah ditandatangani ya secara digital ya. Bapak Ibu, ini surat yang sudah direvisi ini, kita tetap berharap surat ini nanti akan kembali dibatalkan dengan adanya informasi yang di video-video yang kita putarkan tadi berkaitan dengan ataupun penolakan ya dari Komisi 2 sendiri dari hasil rapat RDP yang sudah dilakukan 5 Maret kemarin. Bahkan rencana pemanggilan Menpan RB ini dan tentunya didampingi BKN juga semoga segera dilakukan dan akan ada tindak lanjut dari hasil ketidaksesuaian ya ataupun kesalah tafsiran dari Pan RB terkait hasil seleksi P3K dan pengangkatan rekan-rekan semua. Semoga sukses, doa selalu, panjatkan di bulan Ramadan ini doa kepada Allah Ta'ala agar kita tetap akan dilantik bagi rekan-rekan yang sudah selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.